اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji pembahasan terkait dengan tadabbur Al-Qur'an. Dan pada malam hari ini kita akan menjelaskan insyaallah taala tadabbur terhadap makna isti'adzah atau makna at-ta'awudz, yaitu bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang mana hal ini disyariatkan untuk kita baca setiap kali kita memulai membaca Al-Qur'anul Karim. Sampai para ulama berselisih pendapat setelah mereka bersepakat bahwa disyariatkan mengucapkan isti'adzah atau ta'awudz sebelum membaca Al-Qur'an. Namun hukumnya wajib apa sunnah? Ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Quran hukumnya wajib. Kenapa wajib? Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 98, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, yakni bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan di dalam ayat lafadznya perintah, amr, falyasta'id, yang mana dalam kaidah bahasa Arab al-amru lil wujub, bahwa perintah memberikan makna kewajiban. Artinya kalau diperintah oleh Allah, kalau diperintah oleh Rasulullah, maknanya wajib untuk dikerjakan. Kalau begitu, siapa yang mengerjakannya berpahala, meninggalkannya berdosa. Ini konsekuensi dari kewajiban. Dan ini pendapat sejumlah para ulama. Naam, terlebih kata mereka, kita memang sangat dianjurkan dan diwajibkan untuk minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan ini. Karena setan ini senantiasa menggoda manusia, membisikkan manusia pikiran-pikiran yang jahat, dan setan akan berusaha untuk menggugurkan mereka dari al-istiqamah dan menjatuhkan mereka dari berbagai macam keburukan dan kejelekan. Bayangkan dalam semua aktivitas kita, terkadang setan hadir di hadapan kita. Setan selalu menggoda kita,
Bahkan tatkala kita beribadah, setan datang. Tatkala kita mau makan dan minum, setan datang. Tatkala kita mau masuk rumah, setan datang. Tatkala kita mau masuk kamar mandi, setan sudah menunggu di sana. Jadi senantiasa setan itu akan menggoda manusia. Dan senantiasa setan itu akan hadir di tempat manusia itu berada. Maka para jamaah sekalian, sudah menjadi ketentuan harusnya kita beristi'adzah, harusnya kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Namun mayoritas para ulama, jumhur mayoritas ulama berpendapat bahwa membaca isti'adzah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hukumnya sunnatun muakkadah, yakni sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Tidak sampai wajib, tapi sunnah dia. Nah, ini menurut pendapat mayoritas para ulama. Kenapa mereka beranggapan sunnah? Karena di sana ada ternyata dalil-dalil yang memalingkannya dari makna kewajiban. Seperti kata jumhur ulama, Nabi pernah membaca ayat Quran, Nabi pernah membaca Quran tanpa menyebut isti'adzah, tanpa mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, keterangan ini menunjukkan, kata mereka, bahwa membaca isti'adzah bukan wajib, tapi sangat-sangat ditekankan, sangat-sangat dianjurkan untuk membacanya. Ya, terlebih membaca isti'adzah ini kan bukan perkara yang berat. Tinggal kita ucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Naam, bukan hal yang berat, hal yang ringan. Nah, maka sudah selayaknya kita untuk membacanya setiap kali mulai kita membaca Al-Quran Al-Karim. Sebagian ulama juga ada yang membedakan. Kalau sifatnya tilawah, yakni membaca Quran secara tartil, maka ini harus baca isti'adzah, harus mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau cuman membawakannya secara sardan, yakni maksudnya cuman beristidlal dengan sebagian ayat atau potongan ayat, maka tidak masalah kalau tidak mengucap isti'adzah. Nah, ini juga diantara jamak, diantara bentuk kompromi yang sangat bagus dari para ulama kita. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, isti'adzah maknanya tolabul auz. Isti'adzah maknanya tolabul auz. Jadi ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu biasa disebut oleh para ulama dengan isti'adzah, atau terkadang dengan lafaz ta'awudz. Nah, maknanya sama itu, yaitu kita mengucap perlindungan kepada Allah dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, isti'adzah maknanya tolabul auz, yakni kita minta perlindungan. Dan hakikat isti'adzah, kata para ulama, maknanya bahwa seorang lari dari apa yang dia takuti menuju kepada yang dapat melindunginya. Tatkala dia minta perlindungan, tatkala dia baca Quran, maka berarti dia lari dari perkara yang dia takuti menuju kepada perlindungan dari godaan setan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, isti'adzah yang seperti ini tentunya ibadah. Kalau dia ibadah, tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dikepalingkan kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ulama mengatakan lebih dalam, kata mereka, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, orang yang minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya 4 perkara. Orang yang membaca isti'adzah itu terkandung di dalamnya 4 hal. Yang pertama, dia berlindung kepada Allah. Nah, ini tentunya langsung kita bisa pahami sekedar kita membaca isti'adzah itu. Maknanya apa? Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ternyata bukan ini saja maknanya. Masih ada yang lain. Itu baru yang pertama. Minta perlindungan kepada Allah. Kita berpegang teguh
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tersebut. Ini makna yang kedua. Dengan kita beristi'adzah berarti kita berpegang teguh dengan tali agama Allah dengan mengucap kalimat tersebut. Yang ketiga, dari makna isti'adzah kata para ulama, i'tiqadu kifayatihi. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kecukupan kepada kita. Allah akan berikan kecukupan, dan itu tidak bisa kita gapai manakala kita meyakini dan kita mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan isti'adzah berarti kita mengambil kecukupan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kecukupan kepada kita. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan kecukupan kepada dirinya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tamamu himayatihi min kulli syarr. Dengan isti'adzah maknanya kita meyakini bahwa kesempurnaan penjagaan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjaga kita dari semua kejelekan. Nah, ini maknanya kita meminta perlindungan itu. Jadi selain kita minta perlindungan kepada Allah, makna yang kedua kita meminta, kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang ketiga, kita meyakini bahwa Allah satu-satunya yang bisa mencukupi kita. Dan makna yang keempat, yakin kita bahwa kesempurnaan penjagaan hanya kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Nah, ini para jamaah sekalian. Nah, makna-makna yang seperti ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Kapan dipalingkan kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan dikira di sana ada orang-orang yang minta perlindungan kepada jin, minta perlindungan kepada setan. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surat Al-Jin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya kata Allah, di sana ada sekelompok manusia dari sekelompok orang dari kalangan manusia yang mereka minta perlindungan kepada sekelompok dari jin, dan ternyata jin tersebut menambah kedurhakaan kepada mereka. Jadi ada ya orang-orang yang minta perlindungan kepada selain Allah, dan ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah, dan menyerahkan kepada selain Allah yang namanya ibadah, maka itulah kesyirikan. Kita minta perlindungan kepada Allah, dan kita juga boleh minta perlindungan kepada sifat dari sifat-sifat Allah. Makanya dalam sebagian doa minta perlindungan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita meminta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah. Seperti dalam hadis yang mana Nabi SAW mengajarkan kepada kita, hendaknya doa ini kita baca, hendaknya perlindungan ini kita baca tatkala kita singgah di suatu tempat. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Jadi minta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah. Nah, kalimat-kalimat Allah itulah sifat-sifat Allah. Kita minta perlindungan kepada sifat-sifat Allah, sama saja kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Jadi tidak ada salahnya juga. Nah, juga di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, salah satu doa zikir pagi dan petang, yang mana Nabi mengajarkan kepada kita doa minta perlindungan. Nah, salah satu lafadznya wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, aku berlindung dengan keagunganmu, dengan kebesaranmu,
Ini sifat Allah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan keagunganmu tatkala aku dibinasakan dari arah bawahku. Ini doa yang kita ucapkan pada zikir pagi dan sore hari. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau yang seperti ini, minta perlindungan yang seperti ini, kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lebih dalam kita akan tadabburi makna isti'adzah ini, yang mana ini kalimat yang senantiasa kita baca sebelum kita membaca Al-Quran. Kan kita tahunya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maknanya aku minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah itu kan maknanya, secara umum memang terjemahannya seperti itu. Tapi apa makna yang lebih dalam dari ayat ini? Apa makna yang lebih dalam dari ucapan ini? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulama sepakat ini bukan ayat dalam Quran. Tidak ada ayat dalam Quran yang lafadznya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada yang seperti itu. Yang ada cuman isyarat, falyasta'idz billah minasyaitonirrajim. Hanya itu ayatnya. Kalau ucapan dari a'udzunya itu tidak ada. Nah ini para jamaah sekalian, apa makna a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Perlu kita pahami. Dari kalimat-kalimat ini kita penggal-penggal dulu. A'udzu billahi minasyaitoni ar-rajimi. Ada 4. A'udzu apa maknanya a'udzu? Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, a'udzu ay aludzu wa altaji'u. A'udzu maknanya minta tolong dan minta perlindungan. Jadi dengan a'udzu billah bukan hanya sekedar kita minta perlindungan ternyata, tetapi kenapa kita minta pertolongan kepada Allah? Karena memang kita butuh pertolongan. Butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya kita mahir dalam baca Quran. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai syaitan mengganggu kita tatkala kita baca Al-Quran. Jadi ketika kita mengucap a'udzu, maknanya aku mohon perlindungan dan aku mohon pertolongan. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Billahi, aku berlindung billahi, dengan nama Allah. Allah maknanya Dzul Uluhiyah, Al-Ma'budu hubban wa ta'ziman. Yang namanya Allah artinya zat yang diserahkan padanya ibadah, yang disembah karena cinta dan pengagungan kepadanya. Nah, ini perlu kita tahu Pak, mana Allah itu. Nah, ini kan yang kita sembah, Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ditanya apa maknanya Allah. Allah itu ya Allah. Harus tahu Allah itu apa maknanya. Allah maknanya al-ma'budu haqqan hubban wa ta'zima. Zat yang disembah dengan benar karena cinta dan pengagungan kepadanya. Maka dari sini selain Allah Subhanahu wa taala mungkin disembah, tetapi penyembahan kepadanya batil. Jadi Islam bukan menafikan adanya sesembahan. Sesembahan selain Allah itu ada, tetapi sesembahan yang benar, sesembahan yang hak, yang satu-satunya disembah dan berhak untuk diserahkan padanya ibadah hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makna dari firman Allah, dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang hak, yang berhak untuk disembah, yang satu-satunya diibadahi. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, kalau terjadi penyembahan dan peribadatan kepadanya, maka itu adalah penyembahan dan peribadatan yang batil. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi ini maknanya Allah. A'udzu billahi. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan Allah adalah nama yang maha agung dari nama-nama Allah, yang mana seluruh nama-nama Allah itu kembali kepada Allah.
Ya kan? Allah punya banyak nama, Pak. Dalam hadis dikatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah memiliki 99 nama. Mi'ah illa wahida, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafal itu nama-nama Allah, Asmaul Husna namanya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, semua nama-nama Allah itu kembalinya kepada Allah. Makanya kalau kita katakan Ar-Rahman, siapa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman adalah Allah. Ar-Rahim adalah Allah. Al-Ghafur adalah Allah. Ar-Razzaq adalah Allah. Rabbul Alamin adalah Allah. Jadi semua nama-nama itu kembali kepada Allah. Tidak sebaliknya. Tidak boleh dikatakan Allah itu ya Rahman, Allah itu ya Rahim. Bukan, kebalik. Ar-Rahman itulah Allah, Ar-Rahim itulah Allah, Al-Aziz itulah Allah, Al-Ghafur itulah Allah, dan seterusnya dari seluruh nama-nama Allah. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah. Kemudian apa? Minasyaitani, dari godaan syaitan. Syaitan akar bahasanya sudah pernah kita jelaskan. Para ulama menyebutkan ada dua makna. Yang pertama dari kata syatona. Syatona artinya ba'uda. Ba'uda dalam bahasa Arabnya artinya jauh. Syaitan dinamakan syaitan karena dia jauh. Jauh apanya? Jauh dari rahmat Allah. Makanya dia rojim. Rojim artinya terlaknat. Rojim artinya matrud, yang terusir an rahmatillah, dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya syaitan itu terlaknat seluruhnya sampai hari kiamat. Makanya dinamakan syaitan. Ini kalau dari kata syatona. Kalau dari kata syato, syaitan juga ternyata dalam bahasa Arab diambil dari kata syato. Syato dalam bahasa Arab artinya ihtaraqa wa halaka, yang terbakar dan binasa. Setan dinamakan setan, kenapa? Karena dia terbakar. Setan itu tercipta dari panasnya api, dan dia akan berujung kepada kebinasaan. Di sisi lain ulama mengatakan setan dinamakan setan karena dari sisi namanya dia terbakar dan dia selalu membakar orang. Makanya setan itu salah satu cirinya, salah satu godaannya selalu memanas-manasi orang, membakar emosi orang supaya orang tersulut emosinya, tergoda oleh bisikan setan. Nah, itu para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ingat, setan ternyata bukan hanya dari kalangan jin saja. Ada setan dari kalangan manusia, bahkan ada setan dari kalangan hewan. Nah, mungkin kita sering dengar setan itu jin saja, setan itu. Ternyata manusia ada setannya manusia. Karena ulama mengatakan setan ini sebenarnya nama umum. Ismun lima tamarroda minal jinni awil insi awid dawabi. Dia adalah nama yang umum untuk setiap yang durhaka, untuk setiap yang jahat, baik dari kalangan jin, manusia, atau hewan. Nah, kalau dari kalangan jin paham semualah kita. Setan itu dari kalangan jin. Tapi kalau dari kalangan manusia mana Ustadz dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran. Wa kadzalika, demikianlah ja'alna likulli nabiyyin, kami jadikan untuk setiap para nabi aduwan, musuh-musuh, syayatinal insi wal jin, yang mana musuh-musuhnya para nabi itu adalah setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, yang mana sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain ucapan-ucapan yang indah untuk menyesatkan manusia. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Naam. Dan juga di dalam surat yang kita hafalkan bersama, surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Menunjukkan ada setan dari kalangan jinnah, yaitu jin, wan nas, dan setan dari kalangan manusia.
Setan dari kalangan manusia ini bagaimana, Ustaz? Nah, ini orang-orang yang selalu menghalangi manusia dari jalan kebenaran. Orang mau ke masjid dia halang-halangi. Orang mau ke masjid dia olok-olokin. Jangan terlalu alim lah. Masa mau sholat ke masjid terus. Nah, ini setan ini menggoda ini. Nah, menghalang-halangi orang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mau taklim, enggak usah terlalu nanti jadi teroris nanti. Nanti kalau sering-sering taklim nanti terlalu ekstrim dalam beragama. Enggak usah, biasa-biasa aja. Islam itu Islam yang biasa-biasa aja. Biasa apa? Ya biasa, mungkin biasa meninggalkan sholat, ya kan? Biasa kadang enggak sholat di masjid, biasa ini. Itu mungkin maksudnya Islam biasa-biasa saja. Dari mana yang seperti ini? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini setan dari kalangan manusia. Dari kalangan hewan ada ternyata setan dari kalangan hewan. Nah, ini hewan-hewan yang suka mengganggu ini. Nabi SAW sebut al-kalbul aswadu syaitonun. Anjing hitam itu setan. Anjing yang suka mengganggu, yang suka menggonggong, yang suka menggigit. Nah, ini setan kata Nabi SAW. Kenapa? Sifatnya jahat, suka mengganggu orang. Nah, karena ada kemiripan dengan syaitan, maka Nabi SAW menamakannya dengan syaitan. Nah, jadi ada ternyata setan dari kalangan hewan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini syaitan. Aku berlindung billahi, dengan nama Allah, sudah kita jelaskan tadi. Minasyaitani, dari godaan syaitan. Syaitan sudah kita jelaskan. Ar-rajim. Ar-rajim maknanya al-marjum, yang dilempari. Iya. Nah, makanya orang dalam bahasa Arab, ya, kalau ada wanita yang sudah menikah lantas berzina, dalam hukum Islam dia dirajam. Rajam. Apa makna rajam? Dilempari. Setan dinamakan rojim. Kenapa dia rojim? Karena dia dilempari. Kenapa dilempari? Karena dia betul-betul terusir setan itu dari rahmat Allah, dari surga Allah Subhanahu wa taala. Haram bagi setan untuk menginjak surga. Terusir dia, matrud dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-la'ina, dia adalah makhluk yang terlaknat dan sangat-sangat jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya ar-rajim. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini makna ringkas dari kalimat a'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Nah, para ulama juga menyebutkan bahwa ternyata di sana ada lafaz isti'adzah yang lain yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kalau kita total ada 3 lafaz isti'adzah itu. Yang pertama, nah itu yang kita umum diucapkan orang, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang pertama, dan itu terambil iktibasnya dari ayat dalam surat An-Nahl ayat 98 tadi. Yang kedua, Nabi juga ajarkan dalam hadits yang sahih, Nabi SAW mengucapkan isti'adzah dengan menambah lagi. Apa itu? A'udzu billahi as-sami'il alimi. Jadi tambahannya as-sami'il alimi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi as-sami'il alimi minasyaitonir rajim. Jadi ada tambahan as-sami'il alim. As-sami' yang maha mendengar, al-alim yang maha mengetahui. A'udzu billahi as-sami'il alimi minasyaitonir rajim, artinya aku minta perlindungan kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini yang kedua. Yang ketiga, dan ini makna yang paling lengkapnya, lafaz yang paling lengkapnya, yaitu kita membaca a'udzu billahi as-sami'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, ini mungkin yang lebih panjangnya ini. A'udzu billahi as-sami'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk, min hamzihi, dari godaannya, wa nafthihi, kesombongannya,
wa nafthih, dan dari tiupan-tiupannya. Nah ini yang paling lengkapnya, Pak. Jadi kalau kita bisa membaca isti'adah dengan makna-makna seperti ini luar biasa. Jadi kadang kita ragamkan, kadang kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kadang kita ucapkan a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim, kadang kita ucapkan a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka dari sini menunjukkan kepada kita yang terpenting dari lafaz isti'adah ini, bagaimana kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk, dari bisikan syaitan yang terkutuk, dari kesombongan dan tiupan-tiupan syaitan yang terkutuk. Dan syaitan adalah musuh yang terberat, musuh paling besar dari musuh-musuh manusia. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuh bagi kamu, maka jangan jadikan dia teman, jadikan dia musuh kamu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan itu mampu melihat kalian, kata Allah, dari arah yang kalian tak mampu melihat mereka. Setan itu selalu membisikkan kepada kita was-was. Setan itu selalu membuat kita ragu-ragu. Dan setan itu akan datang kepada kita dari semua penjuru. Bayangkan, Pak, setan itu disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia duduk kepada manusia itu. Maksudnya apa? Dia intai selalu itu manusia. Karena ini sebagai sumpahnya iblis, nenek moyangnya setan, untuk selalu menyesatkan manusia. Iblis berkata di hadapan Allah, "Anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Allah, tangguhkanlah umur saya sampai hari tatkala saya dibangkitkan. Qala innaka minal munzirin. Allah kabulkan permintaan iblis. Engkau wahai iblis termasuk dari orang yang diberi tangguh umurnya. Makanya iblis itu paling panjang umurnya. Kenapa? Untuk menggoda manusia. Nah, maka iblis mengatakan, "Fabima aghwaytani." Karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan duduk di jalan mereka, menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Perhatikan, Allah bahasakan dengan qu'ud. Qu'ud dalam bahasa Arab itu duduk. Setan itu saking semangatnya menggoda anak cucu Adam, dia tidak tidur, Pak. Sampai salah seorang imam pernah ditanya, Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, "Wahai imam, setan itu bisa tidur enggak?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Kalau setan itu tidur, kita bisa mendapati waktu istirahat dari setan." Setan itu tidak tidur mereka, selalu dan selalu datang. Makanya senantiasa mereka itu mendatangi manusia jangankan dalam kondisi sadar, dalam keadaan dia tidur, dalam mimpinya setan bisa datang. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan dia akan mengintai manusia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tsumma la'atiyannahum." Lalu dia akan datang kepada mereka mim baini aidihim, dari arah depan. Setan akan datang kepada kita membuat kita ragu dengan hari kebangkitan. Wa min khalfihim, dari arah belakang kita. Setan datang kepada kita dengan dunia, membuat kita hanyut, terlena, terbuai dengan dunia. Wa min aimanihim wa an aimanihim, dari arah kanan kita. Setan datang kepada kita, membisikkan kepada kita, sudah terlalu banyak amalanmu, tidak usah lagi beramal, sudah cukup. Maka kita pun tertipu dengan amal kita pun malas beramal atau lambat-lambat dalam beramal. Nah, itu godaan setan. Wa an syama'ilihim, dan juga setan akan datang dari arah kiri kita, menghias-hiasi perbuatan maksiat agar kita terlena dan kita pun terjerumus ke dalam maksiat tersebut. Kemudian Allah katakan, wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau ya Allah akan dapati manusia itu kebanyakan mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga godaan setan. Manusia itu tatkala diberi selalu saja merasa sedikit. Nah, sehingga apa? Dia tidak bersyukur kepada Allah. Berapa hari ini kau dapat? Sedikit. Belum ada apa-apa. Berapa hari ini kau yang kau dapat? Masih belum. Sehingga tidak ada syukur-syukurnya.
Nah, ini dari godaan syaitan, dari bisikan syaitan, membuat manusia tidak syukur-syukurnya kepada Allah. Padahal kalau dia melihat pada dirinya saja sudah cukup untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu saja tidakkah kamu bersyukur kepada Allah? Allah berikan kepada kita nikmat kedua mata, lisan, dua bibir, kedua tangan, kedua kaki. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tubuh yang normal. Ini semua nikmat yang luar biasa, yang sampai disebutkan dalam hadis, andaikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mau beribadah mensyukuri nikmat kedua mata saja, kita beribadah 500 tahun tidak cukup. Baru mensyukuri nikmat kedua mata itu, belum yang lainnya. Nah, bagaimana lagi dengan nikmat-nikmat kucuran nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Tapi terkadang manusia banyak kufurnya kepada Allah, banyak ingkarnya kepada Allah, dan banyak tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setan juga akan menghalang-halangi manusia tatkala manusia itu sudah mulai tertarik kepada agama ini, kepada Islam. Tatkala orang mau masuk Islam, dari kafir kepada Islam, setan akan menghalang-halangi dia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Idza arada ahadukum ayyuslima," apabila salah seorang dari kalian ingin masuk Islam, qa'ada syaitanu fi tariqil Islam, maka setan akan duduk di jalan Islam dan dia akan menghalang-halangi dia dari agama Islam. Setan akan memberikan was-was kepada dia, menakut-nakuti dia. Nanti kalau kamu mau masuk Islam, nanti kamu begini, nanti kamu begini. Kamu tidak akan sanggup menjalankan sholat 5 waktu. Berat itu. Di dalam Islam itu ibadah kalian kepada Allah, senantiasa beribadah. Mending kafir, kalau kafir sedikit ibadahnya. Ini godaan setan. Kalau dia sudah masuk Islam itu manusia, setan tidak berhasil menggoda dia dari Islam, setan akan menggoda dia untuk tidak berhijrah. Nah, terkadang manusia itu berada dalam maksiat, kemudian dia mau hijrah, setan akan duduk supaya menghalangi dia dari berhijrah. Akan ditakut-takuti oleh setan. Nanti kalau kamu berhijrah, kamu nanti akan disangka begini dan begini. Kamu nanti akan masuk ke dalam aliran keras. Nanti kamu dituduh radikal, dituduh teroris, dituduh wahabi, dituduh ini dan itu. Nah, setan akan membisikkan yang seperti itu. Akhirnya apa? Dia pun tunda hijrahnya. Subhanallah. Kalaupun dia sudah berhijrah, mengenal Islam dengan baik, mengenal sunnah dengan baik, setan tidak akan berhenti membuat kericuhan, membuat perselisihan di antara mereka. Nah, dibuat begitu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Inna syaitana qad ya'isa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab, walakin fit tahrish bainahum." Setan itu sudah putus asa untuk menggoda manusia supaya menyembah dirinya. Karena manusia sudah banyak yang bertauhid, banyak yang mengesahkan Allah, tidak tergoda dengan hal itu. Tapi bagaimana caranya setan? Membuat kericuhan di antara mereka, mengadu domba, membuat permusuhan, membuat persengketaan. Akhirnya yang satu dengan yang lain tidak baku cocok. Yang satu dengan, padahal satu jamaah, padahal di masjid sama-sama. Tapi apa? Yang satunya tidak mau berdamai dengan yang lain. Ini upaya setan. Ini bujuk rayu setan, membuat kita terpecah belah, padahal sama-sama beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu bersaudara. Jangan bantu setan untuk melancarkan misinya, memecah belah manusia. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang setan itu perhitungan, Pak. Dia lihat, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, setan itu, iblis dan bala tentaranya itu, mereka membuat sarang, mereka membuat kerajaan yang ditaruh di atas lautan. Wallahu alam di mana lautannya itu. Yang jelas disebutkan dalam hadis begitu. Setan membuat markas, membuat kerajaan di atas lautan. Kemudian setan itu akan mengutus utusan-utusan. Misi terbesarnya, misi utamanya untuk menggoda manusia. Maka datanglah setan kepada iblis, laporan. Mereka laporan juga itu, Pak. Laporan kepada iblis, wahai iblis,
saya sudah menggoda manusia, maka dia pun bertengkar antara satu dengan yang lainnya. Kata iblis apa? Kamu belum melakukan apa-apa itu. Belum melakukan apa-apa itu. Datang setan yang kedua, wahai iblis, saya mendatangi dua orang, suami dan istri. Saya buat mereka bertengkar, bermusuhan, akhirnya mereka berpisah, bercerai. Maka iblis panggil setan ini. Sini kau dulu. Katanya apa? Ini setan yang terbaik ini. Berhasil memecah belah dan memisahkan suami dan istri. Subhanallah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memisah baru antara dua orang yang berteman, itu baru kecil itu. Misi kecilnya setan itu. Masih ada yang terbesarnya ternyata. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya jangan sampai kita terlena dan terbuai dari godaan syaitan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala manusia ini masuk ke dalam rumahnya, maka setan itu akan mengikuti dia. Setan itu akan mengikuti dia. Disebutkan dalam hadis, tatkala anak cucu Adam masuk ke dalam rumahnya di malam hari, kemudian dia tidak berzikir kepada Allah, tidak mengucap assalamualaikum, tidak mengucap bismillah ketika masuk rumah. Harusnya kalau kita masuk rumah minimal kita baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan langsung masuk rumah. Ada sebagian orang kalau masuk rumah orang lain dia pandai mengucap salam, tapi masuk rumah sendiri tidak pandai dia mengucap salam. Nah, yang paling pantas untuk kita salami itu, kita doakan selamat itu keluarga kita. Di rumah kita ada keluarga kita. Nah Ustadz, kalau di rumah tidak ada keluarga kita gimana Ustadz? Kita sendiri tinggal di rumah, ucapkan salam. Kenapa? Di rumah kita mungkin ada yang menghuninya dari kalangan jin. Nah, tetap disyariatkan ngucapin salam walaupun di rumah kosong, Pak. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, perhatikan. Kalau seorang masuk ke rumahnya, dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, setan berkata, Pak, malam ini, kata setan, kita dapat tempat tinggal. Kenapa? Si fulan tidak mengucapkan zikir kepada Allah tatkala masuk rumahnya, dimanfaatkan oleh setan. Kemudian tatkala di malam hari dia mau makan, dia tidak baca bismillah, maka setan berkata, malam hari ini kita dapat makanan karena si fulan tidak mengucap bismillah ketika dia makan. Setan bersama dia. Subhanallah. Demikian pula pada saat dia tidur, dia tidak berzikir kepada Allah sebelum tidur, setan akan selalu mendekati dia, menggoda dia. Makanya tatkala kita bangun dari tidur, terkadang kita merasakan mimpi-mimpi yang buruk. Naam, terkadang kita lambat bangun, telat bangun sholat subuh, kita tidak sempat mengerjakan sholat subuh. Nah, ini setan sudah mengencingi telinga kita. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka dari sinilah betapa pentingnya kita untuk senantiasa dan terus-menerus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata mengucapkan isti'adzah ini, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, bukan hanya pada saat baca Quran. Itu salah satunya, Pak. Ada 8 tempat, 8 keadaan yang kita dianjurkan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa saja 8 itu? Yang pertama, ini yang sudah kita pahami, sebelum membaca Quran. Mungkin ada yang bertanya, Pak, ya, loh kenapa Ustadz kita baca isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Kan kita sedang baca Quran ini. Kan kalau baca Quran itu setan lari, Ustadz. Betul. Tetapi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, setan itu akan memanfaatkan keadaan kita tatkala kita baca Quran, dia maju mundur, Pak. Kapan ada kesempatan dia goda kita. Ya. Sehingga ketika kita baca Quran, sebentar saja kita baca Quran, sudah kita bosan baca Quran itu. Ya. Kadang kita sudah punya target. Nah, saya ini baca Quran sekali duduk ini harus 2-3 lembar lah. Ternyata kita baru 1 halaman saja, lamanya ini belum selesai. Nah, godaan setan, Pak. Terlebih lagi kalau kita baca Quran, kemudian HP di samping kita. Itu penasaran itu kalau sudah bunyi-bunyi, apalagi kira-kira itu ya. Jangan sampai ada WA dari mana ini.
Apa yang terjadi di grup kira-kira ini? Oh, mungkin ada komentar. Oh, sudah berapa ini yang sudah like? Nah, subhanallah, ini godaan setan. Makanya HP itu ya dijauhkanlah kalau kita lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya kita beribadah, ada saatnya kita pegang HP ini. Hati-hati, Pak. Ini godaan setan. Sehingga kita yang dulunya kita mampu baca Quran luar biasa, ya. Kita gara-gara HP ini luar biasa juga. Nah, sampai kata para ulama, dulu ulama salaf itu mereka ya sibuknya mereka dengan Quran sama seperti sibuknya orang pada hari ini dengan HP-nya. Orang pada hari ini kan tidak bisa lepas dari HP, Pak. Jadi kayak kebutuhan sudah itu HP itu. Nah, luar biasa. Nah, dulu ulama salaf dulu mereka dengan Quran sama seperti kita dengan HP. Selalu ada Quran di hadapan dia. Dia baca. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, kalau kita ini kan kadang di bulan Ramadan aja, masya Allah, ya kan, dengan Quran itu. Taib, ini yang pertama. Yang kedua, disyariatkan juga membaca ta'awudz tatkala merasakan was-was dari setan. Setan itu membisikkan kita was-was, Pak. Terkadang kita berwudu, ya, sudah berwudu ini sah wudu kita, dibisikkan oleh setan was-was. Enggak sempurna tadi wudumu itu. Nah, tatkala kita sudah sholat ini, kayaknya kok tadi itu ada angin keluar itu tadi itu. Nah, lihat Pak, subhanallah, ini setan ini. Makanya Nabi SAW pernah didatangi oleh sahabat. Sahabat ini mengadukan sesuatu kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya kalau sholat ada kayaknya sesuatu yang berhembus di perut saya ya Rasul. Nah, ini batal enggak apa sholat saya ini atau tidak ya Rasul? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La yansharif, jangan kau batalkan sholatmu hatta yajida rihan, ya, sampai kamu mendapati ada bau atau mendengar suara. Baru itu namanya buang angin. Kalau enggak usah perhatikan setan itu. Itu cuman bujuk rayu setan. Jadi caranya untuk menepis, Pak, caranya untuk menepis was-was setan itu jangan pedulikan. Karena kita punya kaidah, asalnya kalau sudah orang beribadah sah ibadahnya kita. Kalau setan membujuk kita atau memberikan was-was kepada kita tidak usah pedulikan. Apa dalilmu setan? Dalil saya sudah jelas. Nah, caranya seperti itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan bagaimana kita sudah pernah sebutkan, ada memang setan spesialis menggoda manusia tatkala sholat, namanya khonzab. Nah, dia akan datang kemudian membisikkan kepada manusia sehingga yang tadinya kita tidak tahu kita akhirnya ingat. Oh, tadi ternyata kunci saya ketinggalan. Oh, ini dan itu. Yang sebelumnya kita tidak ingat menjadi ingat pada saat sholat. Bujuk rayu setan. Makanya Pak, kalau misalnya kita dibikin setan seperti itu, kata Nabi SAW, pada saat sholat kita meludah di sebelah kiri 3 kali. Meludah bukan meludah betulan, maksudnya meludah dengan angin. Puh 3 kali. Baru ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pernah disebutkan dan diamalkan oleh sahabat, maka seketika itu juga hilang apa yang menggoda aku, apa yang membisikkan aku dari godaan setan itu. Nah, kemudian juga kata Nabi SAW, setan kadang memberikan was-was kepada kita dalam hal keyakinan. Setan datang, pintar setan ini. Ya, dia katakan apa? Manusia, siapa menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang mencipta langit? Siapa yang mencipta matahari? Allah. Mencipta bulan? Allah. Siang dan malam? Allah. Kalau begitu, siapa yang mencipta Allah? Inilah setan memancing kita dengan sesuatu yang kita sudah pahami dulu, sampai pada akhirnya membuat kita bingung. Akhirnya apa? Oh iya, siapa yang nyiptain Allah? Kata Nabi SAW, kalau kamu sudah dalam taraf yang demikian, maka minta perlindungan kepada Allah dan ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sudah isa Pak ya? Sudah ya? Nah, insyaallah taala kita belum selesai ini. Naam, dari makna isti'adzah masih banyak kandungannya, insyaallah taala akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Naam, tadabbur dari makna isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kalimat yang sering kita ucapkan namun terkadang kita lalai akan maknanya. Naam, maka insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan ini di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lamu bissawab.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.